Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kalian kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oh ya, sehat semua ya? Iya, Pak. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, mohon dipimpin berdoa. Iya, Pak. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Ya. Di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu ya, karena Iya, Pak. Ujo Wibowo, Hadir, Pak. Fitri Nurhayanti, Ada, Pak. Sigar Widiantoro, Ada. Andriatri, Ke toilet, Pak. Ersa Ayu. Ke belakang. Oh ya, berarti ini masuk semua ya? Iya, masuk. Iya. Ya. Nah, di sini saya akan memberi motivasi. Sebelumnya saya mohon maaf ketika Anda melihat orang yang sedang lumpuh. Dan orang lumpuh tersebut itu melihat orang yang bisa berjalan. Dia iri dengan yang sedang bisa berjalan itu. Sedangkan seterusnya, orang berjalan iri dengan orang yang bisa naik sepeda. Dia bisa mampu beli sepeda. Kemana-mana dia itu bersepeda yang mereka mau. Yang seterusnya itu ketika orang bersepeda itu iri dengan orang yang bisa beli motor. Bahkan dia itu kemana-mana naik motor dan juga dia tidak kecapean karena dia tidak naik sepeda. Sedangkan orang naik motor itu iri dengan apa yang mereka lihat orang yang pakai mobil. Kemana-mana dia pakai mobil, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Pokoknya enak. Itu di dalam mobil itu juga ada AC-nya. Jadi gitu. Sedangkan orang yang naik mobil itu iri melihat orang yang mempunyai pesawat pribadi atau helikopter pribadi. Karena apa? Dia bisa terbang yang mereka mau. Bahkan liburan kemana-mana dia juga mau. Nah, tetapi kalau kita belajar untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, kita itu nggak apa-apa. Bahkan kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Maka dari itu kita harus mencari ilmu itu sebanyak-banyaknya. Dan ilmu itu juga bermanfaat bagi diri kita maupun kita mau berbagi dengan orang lain. Nah, itu motivasi dari saya. Setelah itu kita menuju ke apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kalian semua itu tahu apa sih karakteristik informasi, dan yang kedua apa sih pengertian dari input, proses dan juga output. Yang ketiga, kalian itu tahu apa sih pengendalian informasi itu. Di sini kita akan membahas ke materi. Yang pertama itu karakteristik informasi siapa? Karakteristik karakteristik informasi siapa kayak? Iya, Pak. Informasi yang baik merupakan ilmu dalam pengambilan suatu keputusan atau kreativitas. Jadi oleh karena itu informasi yang baik dan siapa kayak merupakan tujuan utama dalam pengambilan suatu keputusan. Di sini ada beberapa karakteristik informasi siapa kayak.
Yaitu yang pertama, akurat. Akurat ini dalam artian informasi yang harus benar, tepat, dan juga baik. Seperti halnya contoh dalam di sekolah ini, guru itu harus memberikan pelajarannya itu harus benar-benar baik dan tepat dan juga akurat. Jadi itu guru itu harus benar-benar akurat dalam mengenai pembelajaran kepada muridnya. Contohnya seperti itu. Terus kita lanjut yang kedua. Tepat waktu. Tepat waktu yaitu informasi yang harus benar tepat waktu. Dalam artian informasi yang harus dibutuhkan. Seperti halnya contohnya ketika kita dulu waktu SMA itu masuk sekolah kan jam 7. Ketika kita berangkat itu harus sebelum jam 7. Iya Pak. Jadi itu agar kita tidak terlambat dalam Mengikuti pelajaran. itu. Jadi itu contohnya lagi seperti guru. Guru itu kalau mau sedang ke kelas mau pelajarannya yang diampu, itu anak-anak itu harus datang sebelum gurunya itu datang. Jadi itu agar dia tidak kena hukum dan juga mengikuti pelajaran yang ada. Jadi kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga relevan. Relevan ini dalam artian informasi itu harus bisa dicapai. Dalam artian seperti guru. Guru itu harus memenuhi syarat yang apa? Dia yang mampu menguji materi tersebut. Seperti halnya dia mampu menguji pembelajaran ekonomi, pelajaran ekonomi, bahasa Inggris, dan juga pelajaran matematika. Kita lanjut yang keempat. Up to date. Dalam hal ini up to date itu sebenarnya informasi yang harus benar-benar melakukan lingkungan sekitarnya, yang ada di lingkungan sekitarnya. Kita melakukan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus mengantisipasinya dalam perubahan-perubahan yang ada. Jadi itu. Yang kelima, dapat diandalkan. Dalam hal ini informasi harus benar-benar diandalkan dalam artian informasi yang harus dipertanggungjawabkan, dan juga dalam informasi ini itu harus tepat. Seperti halnya seorang guru itu harus benar-benar melakukan pembelajaran itu harus benar-benar tepat. Yang diberikan oleh kepala sekolah itu dia itu harus mampu mengajar itu benar-benar tepat. Jadi itu. Yang keenam, dapat dimengerti. Dapat dimengerti ini adalah informasi yang harus benar-benar bisa dibaca dan dipahami. Dalam artian informasi itu ketika kita mampu dapat dipahami, maka prosesnya itu semakin cepat. Seperti halnya kita sebagai murid lalu diajar oleh guru, dalam hal itu pengajarannya itu kita harus mengumpulkan tugas-tugas selalu
lengkap, istilahnya gitu. Kita tidak boleh bolong sampai pengumpulan tugas tersebut. Kita intinya itu kita harus lengkap dalam pengumpulan tugas itu. Kita lanjut yang ke-7. Dapat dibandingkan ini informasi yang benar-benar seperti masa yang akan datang, masa yang akan sekarang, dan juga masa yang lalu. Jadi itu istilah masa dapat dibandingkan itu. Iya Pak. Nah, kali ini kita akan menuju ke materi kedua. Materi kita yang kedua yaitu input, proses, output. Di sini ada yang tahu input itu apa, proses apa, output itu apa? Belum Pak. Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Belum. Jadi input itu memasukkan data untuk diproses sistem. Kalau proses itu mengolah data menjadi informasi, dan yang output gabungan dari input dan proses yang akhirnya menjadi sebuah sistem. Jadi itu. Terus sistem adalah data yang diproses dan juga merupakan proses tersebut, akhirnya proses tersebut itu menjadi sebuah informasi. Kemudian proses tersebut menuju ke output, sehingga output itu bakalan terus ke output. Setelah itu output tersebut menuju ke input lagi. Intinya begitu. Setelah itu intinya gini, input ini menuju ke proses, lalu proses menuju ke output, lalu output menuju ke input. Saling menguntungkan gitu Pak ya? Iya, jadi saling menguntungkan. Dari sini bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Iya Pak, bisa. Lalu kita lanjut ke materi 3, pengendalian informasi. Di sini pengendalian informasi yaitu informasi ini sebenarnya hampir saja sama dengan pengelolaan sistem informasi. Bahkan pengendalian informasi ini sangat berkaitan penting dengan pengelolaan sistem informasi. Jadi di sini ada beberapa unsur mengenai pengelolaan informasi, yaitu ada 3. Apa saja Pak? Sebenarnya ada 4. Oh iya. Yang pertama itu ini ada 4: perencanaan, transformasi, dan juga organisasi koordinasi. Jadi
pengelolaan informasi itu adalah suatu kegiatan yang bisa memadai, mengamati, lalu menjadi fungsi-fungsi yaitu perencanaan informasi, transformasi, organisasi informasi, dan juga koordinasi informasi. Jadi itu. Di sini apakah sudah paham ya? Sudah, Pak. Ketiga materi ini. Sudah. Nah, sebelumnya saya di sini mau mengasih pertanyaan satu saja. Iya, Pak. Di sini saya beri waktu 1 menit untuk menjawabnya. Bebas, Pak ya, yang menjawab siapa? Ya bebas. Kalau bisa angkat tangan dan nanti saya akan beri nilai tambah. Iya, Siapa? Pak. Pertanyaannya yaitu, jika sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis, menurut Anda apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Saya, Pak. Ya, Mbak Fitri. Jawabannya ada 3. Yang pertama, harus selalu mengikuti perkembangan sistem informasi. Ya. Dan yang kedua, harus selalu update mengenai kemajuan sistem informasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja para spesialis di bidang sistem informasi. Sudah, Pak. Ya, jawabannya bagus sekali. Nanti Mbak Fitri akan saya kasih nilai tambah ya, Mbak Fitri. Iya, Pak, makasih. Nah, jadi jawabannya itu yang pertama harus mengikuti perkembangan sistem informasi, yang kedua harus selalu update mengenai Kemajuan sistem. informasi, yang ketiga meningkatkan kinerja para spesialis di bidang sistem informasi. Jadi itu. Iya, Pak. Nah, karena waktunya sudah habis, sebelum itu kita akan mereview pembelajaran kita kali ini ya. Iya. Nah, dari sini ada berapa sih karakteristik informasi saya pakai tadi? 6. Ya. 7, Pak. Oh ya, bagus sekali jawabannya. Jadi yang pertama itu ada akurat, tepat waktu, relevan, up to date, dapat diandalkan, dapat dimengerti, dan juga dapat dibagikan. Lalu tadi tahu apa itu input, proses, dan juga output? Lupa, Pak. Oh ya, jadi gini, saya beritahu ya. Input itu data yang memasukkan dari proses ke sistem. Sedangkan proses mengolah data dari informasi, lalu output itu gabungan dari input dan proses menjadi sebuah sistem. Jadi itu. Kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah pengendalian informasi. Itu ada berapa sih tadi? 4. Ya, bagus sekali jawabannya. Yaitu yang pertama perencanaan, transformasi, organisasi, dan juga koordinasi. Nah, sebelum saya tutup, saran dari Bapak yaitu ketika Anda mau keluar itu harus tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Ya, Pak. Jangan sampai lupa karena itu sangat penting bagi diri kita dan kesehatan kita. Siap. Jadi itu. Nah, kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Iya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.